Yo pemirsa, jumpa lagi dengan gue Apip. Dan terima kasih telah gabung bersama gue di segmen Sudut Dunia. Buat lo yang masih penasaran dengan dunia, sama gue juga masih. Sesuai janji gue, pada kali ini gue akan melanjutkan part 2 dari segitiga Bridgewater, di mana tempat ini masih mempunyai banyak misteri yang belum terkuak hingga sekarang. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, dukunglah karya gue dengan cara like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe yang banyak ya, karena gue akan selalu menemani lo dengan misteri-misteri dunia yang belum terpecahkan hingga sekarang. Oke, nggak usah panjang-panjang lagi. Jangan di mana-mana, tentunya setelah yang satu ini. Misteri Segitiga Bridgewater Part 2. Oke, yang THR-nya ngumpul sudah lebih dari 1 juta. Gua ucapkan selamat ya. Dan berbagi ceritalah kalian di kolom komentar. Yang THR-nya banyak-banyak nih. Kalau gua sendiri ya gua sedikit lah. Gua sudah dianggap gede sama saudara-saudara gua. Laporan penampakan binatang yang tidak biasa banyak terjadi pada masa prakolonial. Laporan yang lebih baru yaitu dari petugas pemerintah dan pejabat setempat mendokumentasikan binatang yang tidak biasa seperti aligator, macan kumbang. Kalau kedua hewan tersebut ya sudah biasa ya. Tapi ada loh yang membuat hawa itu semakin misterius, yaitu penampakan kura-kura raksasa dan juga ular raksasa yang setebal batang pohon yang dilaporkan oleh pekerja Korps Konservasi Sipil pada tahun 1939. Wah, ngeri sih kalau menurut gua. Sampai ada ular sejenis ular boa sama anaconda di segitiga Bridgewater ini. Pada tahun 1976, seorang penduduk Abington melaporkan melihat seekor anjing besar dengan mata merah yang terlihat sedang membunuh 2 ekor kuda. Saksi, sang pemilik kuda mengatakan, binatang itu merobek leher mereka dan ukurannya hampir sama dengan kuda tersebut. Menanggapi insiden itu, petugas polisi, Frank Curran, mengejar binatang yang dicurigai sebagai anjing hitam tersebut. Pernah suatu momen para petugas ini menemukan hewan tersebut. Mereka menembakkan peluru ke arah anjing hitam tersebut. Dan saat ditembak, ternyata si anjing tidak mempan terhadap tembakan tersebut. Salah satu fenomena misterius yang paling umum diamati di daerah tersebut adalah spotlight atau Will o' the Wisp. Kadang-kadang dikenal sebagai lampu hantu. Fenomena ini biasanya terlihat di daerah berlumpur atau rawa. Cahaya misterius ini juga muncul di area rel kereta setiap bulan Januari. Wah, apakah ada sesuatu di bulan Januari mengenai segitiga Bridgewater? Buat lo yang tahu, silahkan berkomentar di bawah. Berbagai insiden mutilasi hewan telah dilaporkan, khususnya di Freetown dan Fall River, di mana polisi setempat dipanggil untuk menyelidiki kasus penjagalan ternak yang dipercaya dilakukan oleh anggota sekte. Terdapat 2 kejadian spesifik dilaporkan pada tahun 1998. Yang pertama, seekor sapi dewasa
yang telah dibantai ditemukan di hutan. Yang lain, di mana sekelompok anak-anak sapi ditemukan di clearing, dipotong secara sadis, seolah-olah bagian dari sebuah upacara pengorbanan. Lo pasti sudah tahu kan, sekte-sekte aliran sesat. Ini nih, yang menurut gue sangat misterius, sangat aneh. Penduduk lokal, Mary Lou Jones Brown, melaporkan bahwa ia mendengar suara helikopter yang sangat keras di Rehoboth pada tanggal 25 Juni 2002. Tidak ada helikopter yang terlihat di udara ketika terdengar suara-suara. Beberapa saksi lain juga mengatakan bahwa sebuah helikopter misterius yang dilengkapi dengan lampu sorot terlihat terbang di atas sungai Palmer School di sisi utara Route 44. Lagi nih, seorang petani setempat melaporkan 2 helikopter hitam dengan lampu sorot yang terbang dalam formasi di atas pohon-pohon dari Mount Hope Bay di Swansea. Laporan lain dicatat pada tanggal 5 dan 6 Juli tahun 2002. Digambarkan seperti tipe helikopter grey camouflage atau helikopter striped muncul secara tiba-tiba dari ruang lingkup penduduk setempat. Dan masih banyak lagi laporan-laporan mengenai misteri helikopter hitam tersebut. Faktanya, dari berbagai pangkalan, tidak ada satupun yang pernah menerbangkan helikopter hitam melewati area segitiga Bridgewater. Wow, kalau menurut gua, ini yang paling aneh. Banyak orang telah menemui hantu dari para penumpang gelap yang mati di sepanjang daerah berhutan Route 44 saat mengemudi dari Seekong ke Rehoboth. Hantu itu kadang-kadang berpenampilan rapi, kadang-kadang juga berpenampilan kotor dengan pakaian berantakan. Rambutnya merah, dan dia selalu mengenakan kemeja kotak-kotak. Seorang wanita dilaporkan menabrak orang yang memiliki ciri-ciri di atas pada suatu malam. Ketika dia menginjak rem dan keluar untuk menyelidiki, dia tidak menemukan siapapun sedang berada di jalan. Kemudian, si wanita tersebut mendengar suara tertawa terkekeh yang berasal dari hutan. Ketakutan, wanita itu kembali ke mobilnya dan melanjutkan mengemudi. Selang beberapa menit kemudian, hal yang sama terjadi lagi. Pria misterius muncul dan sekali lagi ia menabraknya. Terlalu takut untuk keluar dari mobilnya, wanita itu hanya membuka jendela mobilnya untuk memeriksa jalan. Seperti sebelumnya, tidak ada satu orang pun yang berada di jalan. Suara orang tertawa itu terdengar kembali, dan kali ini suara itu jauh lebih dekat, seolah-olah hanya berjarak beberapa meter dari mobil. Karena panik, si wanita itu pun tidak memikirkan apapun selain langsung tancap gas. Oke, itu tadi seluruh sebuah misteri dari segitiga Bridgewater ya. Kalau menurut gue ya, ini tempat gak biasa ya. Karena setiap sudut dari tempat ini ada misteri yang tidak terkuat hingga sekarang. Oke, sebelum gue akhiri episode kali ini, jangan lupa dukung gue dengan cara like, comment, share, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya. Karena gue akan selalu menemani lo dengan misteri-misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang. Banyak loh misteri di dunia ini. Oke, sekian dulu dari gue. Sampai jumpa lagi di segmen Sudut Dunia selanjutnya.